trik-trik atau tipuan dan muslihatnya syaitan. Di sini iblis bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengabarkannya kepada kita di dalam Al-Qur'an bahwa iblis dan bala tentaranya dan keturunannya bersumpah akan menghalangi kita semuanya dari jalan Allah, dari jalan Islam, dari Al-Qur'an dan kebenaran. Itu dari arah depan. Nah, dalam penafsiran saya rangkum saja, dari arah depan ini adalah bentuk godaan syaitan, yaitu tentang masa depan yang akan dihadapi manusia, yaitu alam akhirat. Dia akan menggoyahkan iman seseorang tentang imannya kepada alam akhirat. Akan dibuat ragu dengan adanya surga, dibuat ragu dengan adanya neraka, dibuat ragu dengan adanya hari berbangkit dan semua kejadian yang ada di alam akhirat. Dia akan terus berusaha menggoda manusia dari arah depan, karena dia akan menuju ke depan, yaitu ke alam akhirat. Maka dia goncangkan, dia lakukan berbagai cara, manuver, bagaimana caranya supaya manusia itu tidak beriman dengan akhirat. Minimal mereka akan dilupakan dengan akhirat. Masuk di dalamnya adalah urusan rezeki, karena manusia takut dalam urusan rezeki sehingga dia fokus dalam urusan dunia, maka terjatuhlah dia dalam penyakit yang bernama hubbud dunya. Kalau sudah hubbud dunya, maka muncullah sifat-sifat dan juga perbuatan-perbuatan yang rusak. Gara-gara hubbud dunya seseorang menjadi sombong. Gara-gara hubbud dunya seseorang menjadi toma atau serakah. Gara-gara hubbud dunya seseorang menjadi kikir atau pelit. Gara-gara hubbud dunya seseorang menjadi tega berbuat zalim kepada saudaranya. Gara-gara hubbud dunya, berapa banyak orang yang diberi jabatan, diberikan wewenang, dia khianat karena sudah kadung hubbud dunya. Dan kerusakan-kerusakan yang lainnya yang diakibatkan oleh cintanya dia kepada dunia yang akan dia tinggalkan di belakang. Maka iblis dan bala tentaranya akan menggoda manusia dengan urusan-urusan dunia, termasuk dalam masalah rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan yang begitu baik kepada kita semuanya. Khususnya pada pagi hari ini kita bisa bertemu, berkumpul di dalam majelis yang mulia, majelis yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah majelis yang disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya untuk kita semuanya, memberikan barokah
di waktu yang penuh barokah ini, di tempat yang penuh barokah ini, sehingga mudah-mudahan dari hari ke hari kita semakin baik dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dari hari ke hari kita semakin lebih berorientasi tentang akhirat dan sedikit sekali berpikiran tentang dunia ini yang akan kita tinggalkan. Dan mudah-mudahan dari hari ke hari hati kita semakin sehat dan bisa mengalahkan bisikan jiwa untuk memerintahkan kepada yang buruk, serta bisa mengalahkan dan mematahkan semua jebakan-jebakan syaitan. Semoga kita senantiasa bisa melakukan dua jihad sekaligus, yaitu jihadun nafsi dan jihadus syaitan. Jihad melawan jiwa kita sendiri dan jihad melawan syaitan. Karena hakikatnya pada hari ini lemahnya semangat jihad kaum muslimin untuk melawan orang-orang kafir, lemahnya semangat jihad kaum muslimin untuk menghilangkan kezaliman dan kemungkaran diawali dengan kalahnya mayoritas kita ketika berjihad melawan hawa nafsu atau jiwa kita, dan kalahnya kita saat jihad melawan syaitan. Seperti yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa tidak mungkin seseorang akan berjihad melawan orang-orang kafir, orang munafik, orang-orang musyrikin, menegakkan keadilan, memberantas kemungkaran dan kezaliman, kalau dia masih dikalahkan oleh hawa nafsunya dan kalau dia masih dikalahkan oleh syaitan. Oleh karena itu, salah satu upaya kita untuk mengalahkan syaitan, kita hendaknya mengetahui langkah-langkah segala tipu daya dan trik-trik syaitan, sehingga kita bisa mematahkan semuanya dan sehingga kita bisa terbebas atau bisa memenangkan jihad khususnya melawan syaitan. Maka upaya itu kita wujudkan dengan mengkaji kitab di antara sekian banyak kitab yang ditulis oleh para ulama, yaitu kitab Ighatsatul Lahfan min Masaidis Syaitan. Bagaimana caranya menyelamatkan hati dari tipu daya syaitan. Pada pagi hari ini kita memasuki bab inti setelah beberapa pertemuan kita membahas prolog dari kitab ini. Dan pada pertemuan yang terakhir kita sudah membahas tentang bahwasanya hati itu memiliki penyakit-penyakit akibat penguasaan yang pertama oleh jiwa kita, yaitu an-nafsu, dan yang kedua penguasaan oleh syaitan. Pada bab yang ke-13 ini merupakan bab inti dari kitab ini dan berisi puluhan bagaimana trik-trik syaitan terhadap manusia. Semoga dengan mengetahuinya kita bisa mengantisipasinya dan bahkan mengalahkannya. Fi makayidis syaitani allati yakidu biha ibnu Adam. Bab tentang berbagai macam tipu daya syaitan yang dengannya dia menipu menjebak Bani Adam. Qala Allah Ta'ala ikhbaran an aduwihi iblis lama sa'alahu an imtina'ihi anis sujudi li Adam wahtajajahu bi annahu khairum minhu wa ikhrajuhu minal jannah. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita semuanya tentang musuhnya, yaitu iblis. Ketika dia ditanya apa yang menghalanginya untuk sujud kepada Nabi Adam, maka di dalam Al-Qur'an ketika Allah bertanya kepada iblis, sebenarnya apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Nabi Adam saat aku perintahkan kepadamu? Dan jawabannya adalah ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin.
Saya lebih baik dari Adam karena saya diciptakan dari api sementara Adam dari tanah. Dari jawaban itu kita mencium aroma yang sangat kuat dari kesombongan iblis, mengatakan saya lebih baik darinya. Karena hakikat sombong, al-kibr, adalah ghamtun nas, meremehkan, merendahkan orang lain, mengatakan saya lebih baik, saya lebih kaya, saya lebih alim, saya lebih tampan, lebih cantik dan sebagainya. Maka perkataan menonjolkan diri sendiri otomatis juga merendahkan orang lain. Maka iblis mengatakan ana khairum minhu, saya lebih baik darinya. Kemudian dia mengatakan bahwa saya lebih baik dari Adam dengan alasan bahwa saya engkau ciptakan dari api sementara dia dari tanah. Dia menyombongkan dirinya dengan alasan yang dibuat-buat, di mana tidak ada standar khusus yang mengatakan bahwa api itu selalu lebih baik dari tanah. Bahkan para ulama mengatakan sebenarnya tanahlah yang lebih baik dari api, karena secara karakter asal api itu menghancurkan, membumi hanguskan, sementara tanah itu menyuburkan dan menumbuhkan tanaman-tanaman serta menjadi tempat tinggal manusia. Maka selain dia menyombongkan dirinya, dia juga iblis itu telah salah dalam membuat standar. Kemudian setelah Allah menanyakan hal tersebut dan iblis menjawabnya, kemudian Allah memutuskan bahwa kamu itu dicap sesat dan kamu dipastikan menjadi penghuni neraka. Karena sifat dari iblis ini adalah aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia tidak menuruti perintah Allah di enggan, dan dia sombong, dan dia termasuk golongan orang-orang atau makhluk yang ingkar atau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada sebagian tokoh-tokoh jil jaringan Islam liberal yang mengatakan bahwa tauhidnya iblis itu lebih baik dari tauhidnya malaikat, dengan alasan karena malaikat sujud kepada Adam sementara iblis tidak mau sujud kepada Adam, maka tauhidnya iblis lebih baik daripada tauhidnya malaikat. Ini sebuah kesimpulan yang sangat fatal, karena Allah sendiri yang mengatakan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia iblis itu tidak taat, enggan, tidak menuruti perintah Allah, tidak sebagaimana malaikat yang selalu taat. Dan dia takabur, dia sombong, dan dia termasuk makhluk-makhluk yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapakah di antara dua kesimpulan yang benar? Apakah kesimpulan Allah atau kesimpulan orang-orang jaringan Islam liberal? Tentunya kesimpulan Allah lah yang maha benar sebagaimana tercantum di dalam Al-Qur'an. Setelah itu Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika iblis mengetahui dirinya dipastikan tersesat dan menjadi penghuni neraka, maka dia mengatakan, bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf, itu ayat yang ke-16 dan yang ke-17. Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau telah memastikan aku ini sesat. Bahasa kitanya, oke, saya dicap sesat dan penghuni neraka, tapi saya bersumpah, kata iblis, benar-benar akan menduduki jalanmu yang lurus, wahai Allah. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsaruhum syakirin. Karena engkau telah memastikan mencap saya ini sesat dan pasti masuk neraka. Oke, kata iblis. Tapi saya bersumpah, saya berjanji, saya berkomitmen bahwa saya dan anak keturunan saya akan benar-benar menduduki jalanmu yang lurus. Kemudian
Aku akan mendatangi Bani Adam, manusia, akan menggodanya, menjebaknya dari arah depan maupun dari arah belakang, dari arah kanan maupun dari arah kiri. Seluruh arah mata angin akan aku datangi untuk menggoda Bani Adam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa ahli tafsir di antaranya Ibnu Abbas, beliau mengatakan makna siratoka al-mustaqim, sirotokal mustaqim, jalanmu yang lurus. Beliau mengatakan qala Ibnu Abbas dinukal atau dinakal wadih, agamamu yang sudah terang benderang jelas. Artinya sirotol ini, sirotol mustaqim adalah agamanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-Islam. Setan atau iblis berjanji, bersumpah, aku akan menduduki jalanmu. Di sini maksudnya adalah agamamu yang sudah jelas sekali, menghalangi manusia dari jalanmu. Wa qala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud, huwa kitabullah, yang dimaksud sirotokal mustaqim adalah kitabullah, yaitu Al-Quran. Syaitan bersumpah akan menghalangi manusia dari Al-Quran. Qala Jabir, berkata Jabir, huwa al-Islam, sirotokal mustaqim, jalanmu yang lurus adalah Islam. Qala Mujahid, murid dari Ibnu Abbas, huwa al-haqq, yaitu kebenaran. Syaitan berjanji, iblis berjanji akan menghalangi manusia dari kebenaran. Wal jami'u ibaratin an makna wahidin, dan pendapat-pendapat itu sebenarnya maknanya sama, ya, yaitu kebenaran, agamanya Allah, kitabullah, Islam, itu sama saja. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasai dan Imam Ahmad, Rasulullah menyatakan, innash syaitana qa'ada li ibni Adam bi atruqihi kulliha. Sesungguhnya syaitan itu akan menduduki atau maksudnya menghalangi Bani Adam dari seluruh jalan, dari seluruh arah. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita bahas sekilas tentang ayat ini supaya lebih detail dan jelas sebelum memasuki poin inti, yaitu tentang trik-trik atau tipuan dan muslihatnya syaitan. Di sini iblis bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengabarkannya kepada kita di dalam Al-Qur'an bahwa iblis dan bala tentaranya dan keturunannya bersumpah akan menghalangi kita semuanya dari jalan Allah, dari jalan Islam, dari Al-Qur'an dan kebenaran, itu dari arah depan. Nah, dalam penafsiran saya rangkum saja, dari arah depan ini adalah bentuk godaan syaitan, yaitu tentang masa depan yang akan dihadapi manusia, yaitu alam akhirat. Dia akan menggoyahkan iman seseorang tentang imannya kepada alam akhirat. Akan dibuat ragu dengan adanya surga, dibuat ragu dengan adanya neraka, dibuat ragu dengan adanya hari berbangkit dan semua kejadian yang ada di alam akhirat. Dia akan terus berusaha menggoda manusia dari arah depan, karena dia akan menuju ke depan, yaitu ke alam akhirat. Maka dia goncangkan, dia lakukan berbagai cara, manuver, bagaimana caranya supaya manusia itu tidak beriman dengan akhirat, minimal mereka akan dilupakan dengan akhirat. Kemudian dari arah belakang, yaitu dengan ditakut-takuti dalam urusan dunia, termasuk di dalamnya adalah urusan rezeki. Karena manusia takut dalam urusan rezeki sehingga dia fokus dalam urusan dunia, maka terjatuhlah dia dalam penyakit yang bernama hubbud dunya. Kalau sudah hubbud dunya, maka muncullah sifat-sifat dan juga perbuatan-perbuatan yang rusak. Gara-gara hubbud dunya seseorang menjadi sombong. Gara-gara hubbud dunya seseorang menjadi tamak atau serakah. Gara-gara hubbud dunya seseorang menjadi kikir atau pelit. Gara-gara hubbud dunya seseorang menjadi tega berbuat zalim kepada saudaranya. Gara-gara hubbud dunya, berapa banyak orang yang diberi jabatan, diberikan wewenang, dia
khianat karena sudah kadung hubud dunia, dan kerusakan-kerusakan yang lainnya yang diakibatkan oleh cintanya dia kepada dunia yang akan dia tinggalkan di belakang. Maka iblis dan bala tentaranya akan menggoda manusia dengan urusan-urusan dunia, termasuk dalam masalah rezeki. Kemudian dari arah kanan adalah berkaitan dengan kebaikan. Bagaimana caranya manusia terhalang dari perbuatan baik? Bisa jadi dia akan dibuat malas semalas-malasnya untuk berbuat baik. Bisa jadi ketika seorang manusia, Bani Adam, berhasil melakukan perbuatan baik, dia akan rusak dengan adanya riya, yaitu pamer, ingin dilihat, ingin dipuji dan disanjung. Bagaimana caranya supaya orang terhalang dari perbuatan baik? Maka dia akan menyerang dari sisi kanan. Dan iblis serta bala tentaranya akan menyerang dari sisi kiri yang berkaitan dengan keburukan. Bagaimana caranya supaya manusia berbuat buruk? Lintasan-lintasan dalam hatinya untuk berbuat buruk itu sebagai awal. Setelah melintas lalu terpikir. Setelah terpikir, diangen-angen, akhirnya muncul niat. Setelah niat maka mencari kesempatan untuk melakukan keburukan. Maka ketika lintasan itu muncul, kemudian setan terus membisikkannya sehingga orang akan membayang-bayangkan, akhirnya setan menguatkan niatnya. Bahkan syaitan akan mengokohkan orang dalam keburukan. Terkadang kita ini merasa heran, sebenarnya tidak perlu heran karena memang begitulah trik dan muslihat syaitan. Ketika kita ini berada di dalam sebuah kesesatan, maka kita akan dibuat semangat yang luar biasa. Syaitan tahu bahwa Bani Adam ini sedang berada dalam penyimpangan, baik secara akidah, mungkin cara ibadah, maka dia akan dibikin semangat terus. Hanya kadang ada orang begitu menggebu-gebu semangat tinggi padahal dia dalam kesesatan, karena memang dikompori oleh syaitan, oleh iblis dan bala tentaranya. Sebaliknya ketika mengenal kebenaran, ini yang benar, tapi kenapa malas, dibuat malas. Kadang sering kali kita berpikir, dulu saya waktu belum paham, saya ini ikut penyimpangan ini, penyimpangan itu begitu semangat berjuang, tapi sekarang setelah mengenal kebenaran kok jadi malas. Tidak perlu kaget, itulah serangan iblis dari arah kanan dan dari arah kiri, yaitu berkaitan dengan keburukan. Kalau orang itu berbuat buruk, syaitan akan terus mengobarkan semangat, sementara kalau orang itu berbuat baik akan digembosi semaksimal mungkin. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, itulah arah godaan iblis. Dan kenapa iblis tidak menyerang manusia dari arah atas? Wasahha an Ibni Abbas, dan sahih dari Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim, bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan, ini adalah qaul sahabah, walam yakul min fawqihim li'annahu alima annallaha min fawqihim. Kenapa iblis tidak menggoda dari arah atas? Karena dia tahu bahwasanya Allah itu di atas mereka. Dan ya, ulama yang lain mengatakan, fallahu azza wa jalla anzala ar-rahmatu alaihi min fawqihim. Sesungguhnya Allah menurunkan rahmat dari atas sehingga iblis tidak mampu menggoda manusia dari arah atas. Ya. Ini kurang lebihnya penjelasan dari ayat tersebut. Namun pada intinya Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana kesimpulan yang dikatakan oleh Qatadah, atakas syaitanu ya bani Adam min kulli wajhin ghairi annahu lam ya'tuka min fawqika, ya. Lam yastati' an yahula bainaka wa baina rahmatillah. Kesimpulannya adalah bahwa syaitan itu akan mendatangi kamu wahai Bani Adam dari semua arah kecuali dari arah atas, dan dia tidak mampu karena dia tidak mampu menghalangi antara engkau dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita angen-angen kita
renungkan ayat ini, betapa semangatnya iblis dan bala tentaranya, syaitan, dalam menggoda manusia. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis, syaitan itu sebelum Bani Adam bangun tidur, dia sudah standby, sudah menunggu. Ya, jangankan lengah, dia akan menunggu terus. Ini Bani Adam nih sedang tidur, saya tunggu sampai dia bangun. Begitu bangun langsung digoda. Dari arah depan, dari arah belakang, dari kanan, dari kiri. Semua arah dia lakukan, semua godaan dia lakukan dengan berbagai macam triknya, dengan berbagai macam caranya. Kalau satu cara dia gagal, dia akan berusaha dengan cara yang lain. Dia punya 1001 cara untuk menjebak manusia, bagaimana caranya supaya tidak sampai ke surga. Dan itulah proyeknya iblis dan bala tentaranya setiap saat itu yang mereka lakukan. Kenapa? Karena dia sudah memastikan saya nanti masuk neraka. Sudah tidak bisa digugat lagi, tidak bisa dirubah lagi, sudah dipatenkan oleh Allah bahwa iblis itu masuk neraka. Maka dia sudah putus asa, sebagaimana namanya iblis dari kata abla sayublisu, artinya putus asa. Maka dia akan selalu berpikir, kalau saya dipastikan masuk neraka, oke, yang penting saya cari teman sebanyak-banyaknya, karena gak mungkin saya ini selamat, sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia putus asa, akhirnya tidak ada yang apapun dalam pikiran iblis kecuali bagaimana caranya memperbanyak temannya di neraka nanti dari kalangan Bani Adam. Maka dia akan menyerang dari semua arah dengan berbagai cara, dan kita selayaknya mengetahui bagaimana trik dan muslihat iblis itu dalam menggoda kita. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memasuki poin yang pertama dari trik-trik iblis pada pagi hari ini secara singkat, poin 1. Nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita sampaikan satu persatu apa saja sebenarnya trik atau tipuan-tipuan syaitan itu, agar kita tahu sehingga kita bisa menghindar darinya. Faslun, ya, ini pasal pertama, wa min kaidihi lil insan, dan yang pertama yaitu di antara tipu daya atau kaid itu makar, muslihat dari syaitan kepada manusia, yaitu syaitan akan memberikan satu sensasi kepada manusia. Melihat perbuatan-perbuatan maksiat itu adalah sesuatu yang memberikan manfaat. Jadi kurang lebihnya Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langkah pertama atau trik syaitan yang pertama adalah syaitan itu akan menggoda manusia melihat perbuatan-perbuatan dosa itu tampak indah, mengajak manusia ke tempat-tempat maksiat, lalu setelah itu dia meninggalkan manusia. Ini banyak sekali terdapat di dalam Al-Quran pengakuan dari iblis itu sendiri dan juga fakta dalam sejarah. Ya, kita pernah membaca dan mendengar kisah perang Badar, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan salah satu momennya ada di dalam surat Al-Hasyr, yaitu surat Al-Hasyr ayat 16. Ketika orang-orang musyrikin Mekah itu mengadakan musyawarah di Darun Nadwah, satu balai pertemuan, untuk memutuskan langkah-langkah yang akan diambil. Karena saat itu Rasulullah SAW ya, bersama para sahabatnya dalam jumlah total menurut riwayat yang rajih adalah 313 mencegat kafilah dagang Abu Sufyan yang dikawal kurang lebih antara 30 sampai 40 orang, dengan membawa harta perniagaan, keuntungan dari hasil perdagangannya kurang lebih, kalau di total itu kurang lebih sekitar 50 miliar kalau diuangkan, dengan dalam sejarah mencatat seperti itu. Bisa dibayangkan Bapak Ibu jamaah sekalian, Rasulullah baru memiliki pasukan waktu itu jumlahnya 313 sudah berani mencegat kafilah dagang
Abu Sufyan, yang sebelumnya kaum muslimin dikejar-kejar, diintimidasi, dilemahkan. Tapi sejak saat itu pada tahun kedua Hijriah di bulan Ramadan, maka 313 orang berencana mencegat kafilah dagang Abu Sufyan. Kenapa? Karena Abu Sufyan dan juga orang-orang musyrikin Mekah itu telah menyita harta kaum muslimin di Mekah. Jadi kalau ada yang mengatakan kok Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya menjadi perampok, sebenarnya tidak. Mereka, para sahabat dan juga bersama Rasulullah ingin mengambil haknya kembali. Karena dalam peristiwa perang hijrah, kaum muslimin pergi dengan membawa bekal secukupnya, sementara toko mereka, kebun mereka, rumah mereka, tabungan mereka semuanya disita orang-orang musyrikin Mekah. Dan harta sitaan tersebut dijadikan modal untuk berdagang, dan keuntungannya selain untuk bersenang-senang mereka alokasikan untuk menghantam kaum muslimin. Maka sudah pantas kalau Rasulullah dan para sahabat meminta haknya kembali. 313 orang keluar dari kota Madinah tujuannya mencegat kafilah dagang Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan juga seorang ahli militer. Dia mengirimkan mata-mata sebelum melewati Madinah dan menemukan fakta bahwa di jalur yang akan dilalui akan ada penghadangan karena menemukan kotoran kuda. Di kotoran itu dibawa kepada Abu Sufyan, dilihat, dicek, oh ini ada ciri-ciri ini pakan kuda model Madinah. Dia tahu. Berarti barusan ada orang-orang Madinah yang melakukan patroli di wilayah tersebut. Dan pasti ada sesuatu yang akan terjadi. Maka Abu Sufyan memiliki insting militer yang sangat kuat. Maka dia memerintahkan untuk mengalihkan rute menuju pinggiran pantai. Dan mengutus satu orang untuk segera ke Mekah dan memprovokasi warga Mekah. Maka berangkatlah satu orang. Ketika mendekati kota Mekah, hidung kudanya dipotong oleh pedangnya sendiri, dipotong sehingga berdarah, kemudian bajunya dirobek-robek, terus berteriak keliling kota Mekah, wahai penduduk Mekah, sesungguhnya kafilah dagang kita dirampok oleh Muhammad dan para pengikutnya. Mari kita lakukan pembelaan dengan memprovokasi, dia membawa baju yang robek-robek sehingga naiklah emosi orang-orang musyrikin Mekah dan berkumpullah di Darun Nadwah untuk berunding apa yang harus diambil. Maka di situ iblis, dalam riwayat dijelaskan, jadi iblis memang beberapa kali menjelma sebagai manusia. Dan ini fakta dalam sejarah, iblis diberi kemampuan seperti itu. Maka dalam sejarah dicatat bahwa iblis berwujud seorang lelaki tua yang bernama Suraqah bin Malik. Dan di sanalah dia ikut andil dalam musyawarah itu dan memprovokasi orang-orang musyrikin Mekah untuk menghabisi kaum muslimin. Jadi saat musyawarah, apa yang harus kita ambil langkah-langkah kita? Kita kirim pasukan besar untuk membasmi Muhammad dan para pengikutnya. Maka berangkatlah pasukan berjumlah 1000 personil dan mereka membawa perbekalan yang sangat banyak. Mereka mengatakan cuman 300 orang, lemah. Dan kita 1000 dengan personil yang banyak ini dan perlengkapan yang memadai dengan bekal yang sangat banyak. Ke sana kita bukan untuk berperang, tapi ini sama aja dengan rekreasi. Mereka meremehkan seperti itu. Mereka bawa hewan ternak mereka dengan para wanitanya juga untuk, kata mereka, berperang sekaligus rekreasi. Maka berangkatlah menuju Madinah dan bertemulah mereka di wilayah Badar. Kemudian terjadilah pertempuran. Dan di sanalah Allah Subhanahu wa taala menolong Rasulullah dan para sahabatnya dengan menurunkan 1000 malaikat termasuk malaikat Jibril. Dan Suraqah bin Malik ini, yaitu orang yang mengaku sebagai Suraqah ini adalah iblis, dia melihat malaikat-malaikat turun dan melihat malaikat Jibril. Maka ketika sampai di tempat tersebut di Badar itu, maka iblis ini lari terbirit-birit sejauh-jauhnya ke belakang. Allah menggambarkan di dalam surat Al-Hasyr ayat 16, kama salis syaiton id qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Sebagaimana syaitan ketika berkata kepada manusia, kufurlah kamu, maka ketika manusia itu kufur,
Maka setelah itu dia meninggalkan manusia itu seraya mengatakan, saya berlepas diri dari kamu, sesungguhnya saya takut kepada Allah, Tuhan alam semesta ini. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah salah satu trik yang dilakukan oleh iblis dan bala tentaranya. Dia menggoda manusia, menjebak, memprovokasi. Setelah manusia itu terjatuh, dia sendiri itu pergi. Dia sendiri pergi. Dan perlu kita garis bawahi bahwa syaitan ketika mengaku melihat malaikat Jibril dan para malaikat Allah itu adalah kebenaran, artinya benar-benar melihat. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama tafsir di antaranya Qatadah dan Ibnu Ishaq, shadaqa aduwullah fi qoulihi inni ara ma la tarawna. Sesungguhnya kami melihat apa yang tidak kalian lihat. Maka itu benar. Tetapi kalimat inni akhafullaha rabbal alamin, sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan alam semesta ini, itu adalah dusta. Jadi iblis melihat malaikat Jibril, melihat para malaikat turun membantu kaum muslimin pada peristiwa perang Badar, itu benar adanya. Tetapi perkataan iblis yang mengatakan saya takut kepada Allah, ini tidak benar. Karena faktanya dia tidak pernah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu saja ketika disuruh oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, dia menolak. Ketika dicap kamu sesat, masih saja bersumpah di hadapan Allah, tidak ada rasa takut kepada Allah. Lalu apa maksud takut kepada Allah di sini? Rangkumannya atau simpelnya adalah bahwa iblis itu diberi tangguh oleh Allah, dia diberi umur yang panjang sampai hari kiamat. Maka ketika malaikat Jibril turun di medan perang ini dan bersama malaikat yang lain, iblis saat itu menduga bahwa sudah habis waktunya dia hidup di dunia ini. Sehingga dia takut kepada Allah, bukan karena takutnya kepada Allah, tapi takut dibinasakan. Para ulama lain mengatakan bahwa iblis saat itu mengatakan saya takut kepada Allah, bukan semata-mata takut kepada Allahnya, tapi dia takut mati bersama orang-orang musyrikin Mekah waktu itu. Itulah yang menyebabkan iblis lari terbirit-birit ke belakang. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa ini adalah, yaitu yang pertama, bahwa orang-orang ahlu tauhid yang betul-betul ikhlas karena Allah, walaupun dia sedikit, maka Allah akan berikan keberanian mereka untuk melawan kezaliman dan kemungkaran. Walaupun jumlahnya 313, berani mencegat kafilah dagang Abu Sufyan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ketika sedikit sekali orang-orang yang ikhlas ini, yang ahlu tauhid ini berani menentang kezaliman, maka Allah pun akan menurunkan pertolongannya. Rupanya pada hari ini masih sangat minim sekali di antara kaum muslimin yang memiliki mental seperti itu. Kita akui kelemahan kita semuanya, saya dan kita semuanya. Melihat kedoliman, kemungkaran, masih berpikir panjang bagaimana keluarga saya, bagaimana istri saya, bagaimana usaha saya, bagaimana ini, itu dan sebagainya. Karena dulu para sahabat dan juga Rasulullah hanya sedikit, tapi sudah memiliki keberanian yang luar biasa menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah berikan pertolongan. Dan juga sebagian dari orang-orang musyrikin itu menyaksikan langsung bagaimana malaikat berperang pada peristiwa perang Badar, termasuk Abbas paman Rasulullah SAW. Dia melihat pasukan berpakaian putih menunggangi kuda. Tidak semua pasukan musyrikin yang 1000 itu melihat semuanya, tapi 1-2 orang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun iblis betul-betul melihatnya. Dan sebagiannya lagi melihat hanya tiba-tiba di sampingnya kepala temannya tiba-tiba lepas. Tiba-tiba ada yang lehernya putus. Itu adalah yang melakukan malaikat. Jadi malaikat Allah ini tidak secara langsung ikut bertempur, tapi lebih kepada mengokohkan tekad dan hati kaum muslimin. Seandainya betul-betul mereka ikut bertempur, satu malaikat saja, malaikat Jibril saja menghadapi 1000 orang, itu hal yang sangat kecil bagi malaikat Jibril, yang mana makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling perkasa di antara seluruh makhluk Allah adalah malaikat Jibril. Allah mengatakan dzi quwwatin inda dzil arsy makin. Dialah malaikat Jibril yang dzi quwwah, memiliki kekuatan dan sangat kokoh. Dia adalah sayyidul malaikah, pemimpinnya para malaikat.
di mana ketika Rasulullah melihat wujud aslinya, malaikat Jibril memiliki 600 sayap dan duduk di atas kursi yang besarnya antara langit dan bumi. Kalau hanya melawan 1000 orang, malaikat Jibril sendirian pasti mumpuni dan sangat mudah, ya. Maka tugas para malaikat lebih kepada mengokohkan hati kaum muslimin saat bertempur dalam peristiwa perang Badar ini. Namun 1-2 ditunjukkan kepada musuh-musuh Allah bagaimana malaikat-malaikat itu menolong kaum muslimin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pelajaran yang inti dalam bab ini, yang berkaitan dengan bab ini adalah bahwa yang pertama di antara trik syaitan itu adalah dia akan berusaha menjebak manusia untuk kufur, untuk berbuat dosa, setelah itu dia pergi meninggalkannya. Dia sendiri berlepas diri, dan itu berlaku di dunia maupun di akhirat. Nanti syaitan ketika di dalam neraka, maka dia akan juga berlepas diri kepada orang-orang yang mengikutinya. Dia tidak bertanggung jawab. Jadi ini adalah bentuk kelicikan syaitan dan juga kepengecutan syaitan. Dia mengajak orang berbuat salah, tapi setelah itu dia melarikan diri. Sebagaimana juga di sini disinggung secara sekilas bagaimana kisah seorang pendeta yang ahli ibadah, yang akhirnya dia bermaksiat dan dia bersujud kepada iblis. Dan itu butuh waktu yang sangat panjang. Iblis menggoda seorang pendeta yang sangat ahli ibadah, berada di rumah ibadahnya setiap hari. Bisa dibayangkan ini gambaran seorang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ahli ibadah tinggalnya juga di biaranya, setiap saatnya hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu iblis mencari cara bagaimana supaya orang ini ya bisa masuk neraka. Dia butuh waktu yang sangat panjang untuk menggoda pendeta ini. Diawali dengan cara mengarahkan seorang laki-laki menitipkan adik perempuannya di biara tersebut. Seorang wanita yang dititipkan oleh kakak laki-lakinya. Titip adik saya akan pergi untuk sebuah keperluan. Maka pendeta ini menjaga diri antara dirinya dengan wanita ini. Ada satu kamar yang khusus untuk ya menempatkan wanita ini supaya tidak ketemu dengan biarawan ini, pendeta ini. Setiap hari dia ngasih makan wanita ini hanya menyodorkan piringnya saja. Buka pintu sedikit, hanya ngasihkan piringnya terus pergi, karena supaya tidak terfitnah dengan wanita. Itu berlangsung lama sekali, berhari-hari cuman begitu saja. Lama-lama iblis ya menjebak sedikit demi sedikit. Lama-lama pendeta ini mendengar suara si wanita ini, minimal 1-2 kata. Mungkin bahasa kitanya ketika pendeta ini ngasih makanan ini mbak makan, oh enggeh, dengar enggeh gitu saja. Wah, suaranya kok bagus. Mulailah sedikit demi sedikit. Itu terus lama sekali proses itu. Sampai akhirnya sedikit-sedikit menyapa, pendeta ini menyapa wanita ini. Setelah disapa ngobrol, setelah ngobrol intens ngobrolnya. Kakaknya nggak ada. Yang tadinya menjaga diri, tidak ngobrol, tidak apa, hanya ngasih makanan lambat laun. Dengan waktu yang cukup lama iblis terus membisikkan keduanya. Sampai akhirnya pendeta ini berzina dengan wanita ini dan hamil. Maka ketika ketahuan hamil lalu melahirkan bayi laki-laki atau seorang bayi, maka pendeta ini karena takut ya, dengan nama baiknya yang coreng-moreng, maka wanita ini dibunuh dan juga anaknya sekaligus. Maka dia telah melakukan dosa berzina sekaligus membunuh 2 nyawa, yaitu ibu dan anaknya yang telah dia zinai. Maka ketika berhasil membunuhnya, dia bingung bagaimana cara menutupi ya, perbuatan jeleknya, sementara kakak si perempuan akhirnya datang. Maka setelah datang dilakukanlah investigasi, akhirnya ditangkaplah pendeta ini. Kemudian iblis muncul menggoda, kalau kamu dalam kondisi yang terjepit ini ingin selamat, sujudlah kepadaku. Saat dia akan dieksekusi dengan hukuman mati di hadapan masyarakatnya waktu itu, dengan dilempari batu, dicemooh, wah ini orang sok alim, sok suci, ternyata berzina, membunuh dan sebagainya. Maka dia malu. Kata iblis, kamu akan selamat dengan syarat kamu sujud kepada saya. Maka sujudlah pendeta ini kepada iblis. Saat itu pula setelah itu iblis pergi sejauh-jauhnya dan akhirnya orang ini dieksekusi mati. Maka dia mati dalam keadaan murtad, dalam keadaan kafir kepada Allah karena sujud kepada iblis dan melakukan dosa-dosa besar.
Maka itulah poin pertama dari trik iblis. Kita harus hati-hati bahwa iblis hanya mengajak kepada kesesatan, tetapi dia tidak bertanggung jawab. Dia akan berlepas diri dari godaan yang telah dia lakukan. Maka dari itu Bapak Ibu jamaah sekalian, kita hendaknya berusaha maksimal untuk tidak tergoda, karena pada dasarnya dia adalah orang atau makhluk Allah yang sangat licik sekali. Dia menggoda manusia, setelah itu berlepas diri. Bahkan itu pun terjadi nanti di dalam neraka ketika berhasil memasukkan sebagian Bani Adam ke dalam neraka. Lalu iblis mengatakan, saya berlepas diri dari penyembahan kalian kepadaku dan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang pertama, dan insya Allah masih ada puluhan poin bagaimana cara iblis menjebak Bani Adam, sehingga mudah-mudahan setelah kita tahu, kita bisa waspada, mengantisipasinya, dan tidak mudah tertipu oleh rayuan iblis laknatullah alaihi. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka